Saya ungkapkan ada satu ukuran bagaimana caranya menjangkau dunia. Remember what that metric was? Anda tahu apa itu ukurannya? Okay. Matthew 24:14, Adalah dalam Matius 24 dan 14, which says, "This gospel of the kingdom shall be preached to all the world." Apa yang menjadi ukuran atau acuan kedatangan Yesus adalah di saat Injil sampai ke ujung dunia. And then the end will come. Nah, barulah kesudahannya tiba. So we're going to take a few minutes to see what is the progress of the gospel in Ya, the kita mau world. lihat bagaimana perjalanan atau progres sampainya Injil ini ke ujung dunia. First of all, we're going to look at the population density. Nah, kita mau lihat bagaimana kepadatan populasi. As you can see, the majority of population is over here in India, Kita melihat populasi mayoritas di sini di India, China, di Cina, Java. dan Jawa. Is that better? Bisa ya? Ya. Okay, so word population density. Kalau kita lihat ini kepadatan penduduk dunia, As you can see, kita lihat more people live in Asia than the rest of the world combined. lebih banyak orang hidup tinggal di Asia daripada bagian dunia lain. So about 8% of the world's population lives in North America, Dari sekitar 8% penduduk dunia tinggal di Amerika Utara, 8% lives in South America, 8% tinggal di Amerika Selatan, 15% lives in Africa, 15% orang dunia di Afrika, 12% in Europe, 12% di Eropa, 57% in Asia. 57% ada di Asia. Oh, bukan main. Okay. 57% Asia. However, over 90% of all Christian giving Namun 90% dari pemberian ataupun persembahan yang diberikan oleh orang Kristen, for the purposes of ministry 90% dari seluruh total pemberian atau persembahan orang Kristen goes to the less than 10% that speak English. dipakai melayani kurang dari 10% orang yang di dunia ini yang berbahasa Inggris. Which means the rest of the world gets only 10% of all Christian giving worldwide. Jadi 90% dari populasi dunia dapat cuma 10%-nya. So some people say, why are you Jesus for Asia? Why just Asia? Orang bertanya kepada saya, kenapa nama kami adalah Jesus for Asia? Because Asia is more than 57% of the Karena world. Asia ini menempati 57% dari penduduk dunia. Again, North America is 8%, Nah, orang Amerika Utara 8%, Europe's 12, Eropa 12, Africa 15, Amerika, Asia. Afrika 15, Asia. Sorry, that got lost in translation from keynote to PowerPoint. So Salah translate. 57%. Itu 57% di Asia. Okay, languages. 57%. Bahasa. You can see that all the world's languages, English is only 7%. Jadi kalau digabung seluruh manusia di dunia ini yang berbahasa Inggris berapa persen? Ternyata cuma 7%. So only 7% of the world speak English as a native, as a heart language. Jadi hanya 7% populasi dunia ini berbahasa Inggris sebagai bahasa asli mereka. And yet you can see that the majority of funding Namun dana yang digerakkan oleh penginjilan orang-orang Kristen ini for churches, for outreach programs, untuk for jangkau television, orang, untuk pembangunan gereja dan sebagainya, all goes to those that speak English. 90% lebih ini adalah dipakai untuk orang berbahasa Inggris. Dan cuma 7%. Me as a native English speaker, I'm not okay with this. Saya sebagai orang yang berbahasa Inggris sebagai bahasa asli saya tidak senang dengan keadaan seperti ini. I can't imagine how you feel who speak as a heart language of Bahasa or Saya whatever. tidak tahu perasaan saudara-saudara yang berbahasa Indonesia melihat seperti ini, rasanya gimana. And this is why we are trying to change that. Oleh karena itu kami coba merubah hal ini So that more funding goes to all the other languages in the world. supaya dana ini pergi ke tempat-tempat di mana orang tidak berbahasa Inggris. Does anybody have any guess of how many languages there are existing in the world today? Ada yang mau tebak kira-kira ada berapa bahasa di dunia ini? Ada berapa bahasa yang ada? Ada yang mau tebak?
Remember, Jesus says that this gospel has to go to every nation, kindred, tongue, Kita tahu language. Yesus mengatakan Injil keselamatan ini akan sampai kepada seluruh bangsa, bahasa. So Ada berapa bahasa? I praise God that the Adventist Church is in 925 languages. Kita puji Tuhan, gereja Advent ini ada di dalam 900 bahasa di dunia ini. Amen. Amin. Oh, bro. 925 languages. Indonesia. 925 bahasa. There's only 6,000 languages. Masih to go. ada 6.000 bahasa yang lain belum dijangkau. 6,000 languages left. Ya, hanya 6.000 bahasa yang masih ada 6.000 lagi yang belum dijangkau. The statistic is that if we continue entering into new languages at our current rate, Jadi kalau kita masuk di dalam bahasa baru, menjangkau bahasa baru dengan kecepatan kerja selama ini, then Jesus can come in 600 years. Yesus boleh datang 600 tahun lagi. Is anybody okay waiting another 600 Ada years? yang tidak masalah dengan datangnya Yesus 600 tahun lagi? No, I'm not either. I think we need to speed it up. Kita harus percepat. Speed up entering new languages. Ya, harus percepat kedatangan, mempercepat bahasa. Now, how about people groups? Is anybody a people group? Bagaimana dengan kaum? Ya, ada apa ya? Kelompok. We'll go. So, a people group is a group of people that's separated from another group of people. Nah, ini kelompok atau suku adalah kelompok orang yang terpisah dari kelompok lain. By either language or geography or politics. Bisa saja terpisah karena geopolitik atau bahasa dan sebagainya. So if the gospel goes into one people group, it will not easily transfer into the next. Jadi kalau suatu Injil ini masuk ke dalam satu suku, belum tentu bisa masuk ke suku yang lain. So there are an estimated 17,468 people groups in the world today. Jadi di dalam dunia ini ada kira-kira 17.000 sekian suku dan bangsa yang ada. Of those people groups, Dari semua suku-suku yang ada ini, almost 7,500 are considered unreached. dari 17.000 ini ada 7.419 yang belum terjangkau. So these measurements are not just the Adventist Church. These measurements are for any Christian denomination, including Catholicism. Jadi data ini bukan hanya milik Advent, tetapi milik semua denominasi Kristen termasuk Katolik. Okay, so there's 7,419 people groups in which there's effectively no representative of the gospel. Jadi di dunia ini ada 7.419 kaum atau suku yang belum pernah mendengar mengenai Injil. 7,000 people groups. Ada 7.000 kelompok atau suku. Okay, so that represents 42% of all the people groups. Jadi ini adalah 42% dari seluruh penduduk bumi. So of all the people groups in the world, as far as the progress of the gospel, there's only 42% of the world left that have no access to Jesus. Jadi kalau kita melihat progresnya, sekarang ini ada 42% penduduk manusia yang belum menerima Injil. That represents in the world today there's about 8 billion people. Ya, dari populasi dunia yang hampir 8 miliar manusia, That means about 3.3 billion people today live in people groups in which there is no representative of the gospel. jadi sekarang ini ada 3,3 miliar manusia yang belum pernah mendengarkan Injil. No, take that back. The unreached people group does not mean that there's no representative. It just means there's so few that the likelihood of somebody being born, living their entire life, and dying without ever hearing about Jesus is very high. Jadi mereka ini bukan yang sama sekali tidak pernah mendengar, tetapi hadirnya kita di dalam kelompok mereka ini sangat-sangat kecil, sehingga kemungkinan orang seumur hidupnya sampai dia mati tidak akan menerima kebenaran. So this means that almost half the world has not heard about Jesus. Jadi artinya hampir separuh dari dunia ini belum pernah mendengarkan Kristus. Now remember, this morning we talked about Matthew 24:14. Ingat tadi kita bicara mengenai Matius 24:14. This gospel of the world shall be proclaimed in all the world, Injil ini akan diumumkan, diberikan pada seluruh dunia, and then the end will come. barulah kesudahannya tiba. According to this measurement, Menurut ukuran ini yang kita lihat,
nearly half the world has still not heard about Hampir Jesus. separuh belum pernah mendengarkan mengenai Injil. Almost half the world has still not heard about Jesus. Jadi hampir separuh dunia belum pernah mendengarkan Kristus. Are you okay with this? Apakah kita oke dengan hal ini? Are you satisfied with almost half the world? Kita not having melihat access? sudah puas dengan keadaan kita sekarang? Or would you like this to speed up a little bit? Apakah kita ingin mempercepat ini sedikit? Why is after 2,000 years of Jesus dying on the cross, Kenapa sesudah 2000 tahun sesudah kematian Yesus disalib, we still have nearly half the world masih ada ternyata separuh dari dunia unwarned? tidak diberikan pekabaran? Is it possible that Christ's ambassadors, Christ's disciples, Christ's representatives Adakah kemungkinan bahwa kita sebagai perwakilan Kristus are busy doing everything but taking the gospel to the world? sangat begitu sibuk dengan hal lain selain membawakan Injil kepada dunia? It's possible, isn't it? Sangat-sangat mungkin. In fact, that's what's happening. Inilah yang sebenarnya terjadi. Okay, let's look at where are these people groups. Mari kita lihat di mana suku-suku ini berada. So each dot represents a people group. Jadi setiap titik ini mewakili satu suku. The red dots represent an unreached people group. Jadi suku yang warnanya merah ini artinya belum terjangkau. You can see we have most of the people groups, unreached people groups in Asia. Kita melihat kebanyakan dari suku-suku yang belum pernah dijangkau ini adanya di Asia. We got some scattered through North Africa, Ada sedikit bagian di sebelah utara Afrika, but the vast majority is over here. namun mayoritas banyakan adalah di Asia. You can look at even Indonesia. There's Bahkan di Indonesia juga a lot of people groups that don't have access to the gospel. banyak orang-orang yang belum pernah dapat akses pada Injil. Now we used to measure the progress of the Adventist Church into the world by country. Nah, kita biasanya mengukur suksesnya Injil ini per negara. So we would say if we have one church, let's say Greece, Kalau kita katakan kita punya satu gereja, katakan di Yunani, we would say, yay, the Adventist Church is in Greece. kita katakan, puji Tuhan, gereja Advent ada di Yunani. But does that mean that Greece is reached? Apakah artinya seluruh negara itu sudah dikabarkan? Not at all. Sama sekali tidak. A few years ago, Clyde Morgan was commissioned by Mau the Southern dikabarkan, Asia Pacific Tuhan sudah kasih Commission itu to do semua a orang tuh. breakdown of Hati. all the Kan udah dikasih hati progress tuh of the semua. Adventist Church in Southeast Jadi Asia walaupun by dikabarkan adalah language. Jadi beberapa tahun lalu seorang ditugaskan untuk mencari tahu data dipecah terhadap kelompok sesuai dengan bahasa mereka. So this is language only. Ini hanya berdasarkan bahasa. I'm sorry, this is the Adventist Church only. Ini adalah data dari Advent sendiri. Now where it's green means the church is strong and healthy and growing on its Jadi kalau own. warna hijau artinya gereja ini sehat dan berkembang. Where it's yellow it means the church is emerging but it still needs help. Kalau kuning artinya gereja ini bertumbuh tetapi masih perlu dibantu. Where it's red it means that there's no known Merah Adventist work. artinya tidak ada pekerjaan gereja Advent di situ. Now, do you see any red in Indonesia? Ada warna merah kah di Indonesia ini? Almost all. Almost all is red. Hampir semuanya merah ya. Yeah. So this means there's a huge opportunity. Jadi banyak kesempatan yang luar biasa besar, A huge opportunity. kesempatan yang besar. Okay. So what about Ini nggak ada yang abu-abu ya. even tribes? Yang abu-abu nggak ada. Bagaimana dengan Abu-abu nggak ada. Tribes in Indonesia. bagaimana dengan suku-suku yang ada di Indonesia? So I went and looked at Wikipedia, Saya lihat di Wikipedia, and according to Wikipedia, there are 1,304 tribes in Indonesia. menurut Wikipedia di Indonesia ada 1.300, 1,304. ada 1.304 suku di Indonesia. So about 1,300 tribes. Ada kurang lebih 1.300
Now, suku. I have a friend in Indonesia. Saya punya teman di Saya kan Indonesia. suku And bunga. he says the Adventist church is in 2 or 3 tribes. Teman saya ini bilang orang gereja Advent ini hanya terdiri dari 3 atau 4 suku aja. Am I correct? Is he Benar correct? atau nggak saya? Okay. Benar? Kebanyakan dari gereja Advent ini cuma beberapa suku saja. But they want to mention this tribes. Apa aja itu suku apa yang ada di gereja Advent? Manado, oke. Batak, Jawa, Ambon, Sunda, no, I don't think Sunda. They said Sunda, but hardly Sunda. Okay, so maybe 4 tribes. Oke, ada kira-kira katakan 4 suku lah. So there's about 1,300 tribes still don't have any Adventist presence. Dari masih ada 1.300 suku yang lain yang belum dijangkau sebenarnya. Wow, Wow, that's a lot of people. banyak sekali orang yang belum ya. A lot of different tribes. Banyak suku-suku yang belum dijangkau. Do you know how to reach all those tribes? Saudara tahu gimana cara menjangkau suku-suku tersebut? Yay. Yay. Pray. What do we Doa. pray? Wow. Gimana kita berdoanya? The whole class right there. Okay, start by prayer. Dimulai dengan doa. And what? Okay, take a little detour here. Mari kita belok sedikit di sini. What's going to be the fastest, cheapest way on getting the gospel into places that we can't go? Bagaimana caranya membawa dengan dana yang sangat sedikit yang murah membawakan Injil ke tempat yang belum pernah melihat? Satellite. Satelit ya. Yeah. That's why David got a satellite program going last time we were here in Faith Camp. Makanya tahun 2011 kita dorong orang-orang di sini untuk sama-sama membuat televisi satelit. It's been going with the Tencanos ever since then. Ya, ini yang dilakukan oleh keluarga teman saya sejak 2011. Planting seeds. Coba menanamkan benih. Planting seeds. Ya, tanamkan benih. Okay, so here's some ethnic groups, all these different ethnic groups, and you know this better than I do. Jadi inilah suku dan bangsa. Now, if you want to get more information, there's a website called Joshua Project. Kalau mau lihat informasi yang lebih, coba lihat di Joshua Project website. Yeah, joshuaproject.net. Joshua Project. Joshua joshuaproject.net. Project. And you can go there and you can research different people groups. Nah, saudara bisa lihat bagaimana cari suku apa yang kira-kira yang mau dicari informasinya. Now, this is a website that's evangelical that measures the progress of Christianity from any religion. Inilah mereka yang Makanya orang Israel mencoba seberapa jauh Injil sudah Yang berjalan. Joshua. You can see this people cluster, the Sunda, Betawi, and Java, Nah, coba sebagai contoh, coba lihat ini orang Sunda Betawi di Jawa. represents about 50 million people. Ini kira-kira jumlah populasinya adalah 47 juta manusia. You can see the progress scale Kita melihat skala progresnya ini. is unreached. Ini masih warnanya merah ternyata, tidak terjangkau. You can see that they're located right here next to Jakarta and down here south of Bandung. Kita melihat lokasi mereka sebenarnya dekat dengan Jakarta dan dekat dengan Bandung. So now outreach and evangelism does not happen by chance. Jadi penjangkauan ini tidak terjadi secara begitu aja. It's got to be very intentional Ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh and it's got to be long range. dan harus memakan waktu jangka panjang. So to start that is very slow, Jadi untuk memulai sesuatu ini memakan waktu yang cukup lambat, but it needs to be started. namun harus dilakukan. And the question is, are we going to wait for somebody else to do it? Ya, pertanyaannya apakah kita tunggu orang lain untuk melakukan? I'm going to ask the question several times. Are we going to wait for somebody Saya mau else? tanya lagi beberapa kali, apakah kita menunggu orang lain untuk melakukan? No, we can do something ourselves. Kita bisa melakukannya dengan sendiri. You know, the places in which we have work, in which there is these free cities that now we have people in it that we didn't used to have before. Loh, kita beri contoh tadi pagi bagaimana kita bekerja di dalam 3 kota ini yang dimana tadinya tidak ada sama sekali orang
percaya. It's like there was nothing and now there's something. Tadinya tidak ada sama sekali, sekarang ada orang manusia, And that umat percaya. means there's some places where there's nothing. Jadi begitu banyak tempat yang belum ada sama sekali. And there will continue to be nothing until somebody does something. Ini akan terus menjadi tempat yang tidak ada orang percaya sampai ada orang datang ke sana. So will we ever get a signal, a clear signal to go do something? Seakan-akan kita menunggu satu sinyal atau satu aba-aba untuk pergi mulai berjalan? Probably not. Mungkin nggak begitu. So how do we know if we should go do something? Bagaimana apakah kita tahu kapan mulai untuk kita melakukan sesuatu? We should know that by the very fact that there's nothing there right now. Nah, kita harus mulai dengan apa? Dengan mengetahui, menyadari bahwa tidak ada manusia di sana sekarang ini. But if there's nothing, then there's nobody that's going to call for Kalau somebody tidak to ada, come. berarti tidak ada juga yang memanggil orang untuk memulai pekerjaan. We live near Southern, Kami tinggal di dekat Southern and Universitas. people graduate from Southern in the theology program. Banyak orang dari Southern University ini lulus menjadi pendeta. And they ask God, where do you want me to go? Banyak lulus pendeta pun tanya, Tuhan kirim kami kemana kami harus pergi. And they start getting job offers. Mereka dapatkan tawaran pekerjaan. Several job offers might come in. Beberapa tawaran pekerjaan mungkin datang kepada mereka. And they say, oh, this is where God is leading me. Lalu mereka katakan, oh inilah Tuhan mau saya ke sana. Where do you think those job offers are coming from? Dari mana kira-kira tawaran pekerjaan ini datang informasinya? Places where there are churches? Tempat yang kira-kira ada gerejanya? Or places where there are no churches? Atau tempat di mana tidak ada gereja? Where there are churches. Biasanya datang dari ada gereja. Will a theology graduate from Southern ever get a call for the Sunda Betawi people of Java? Apakah orang-orang lulusan kependetaan ini dapat informasi dari tempat di mana orang-orang Sunda Betawi di Jawa ini? Kira-kira? No. Tidak. They will never get a call from these Mereka people. nggak akan dapat panggilan dari tempat-tempat ini sama sekali. Why won't they get a call? Kenapa mereka tidak dapat panggilan dari tempat-tempat kosong ini? Because nobody lives there that knows Southern even exists. Karena tidak ada orang-orang tinggal di situ yang mengerti adanya sekolah-sekolah Advent. And so it takes the initiative Jadi perlu ada seorang yang mempunyai inisiatif to step outside of what's happening, untuk keluar dari melihat apa yang terjadi to step outside of what we know. dan keluar dari apa yang kita nyaman ketahui. Is it natural for a human to step outside of what we know? Apakah ini suatu yang alamiah untuk kita lakukan? Absolutely not. Tidak sama sekali. We do what we know. Kita akan melakukan apa yang kita tahu. We always go to the places that we know. Kita biasa pergi ke tempat di mana kita tahu. We hang out with the people that we know. Kita akan pergi dengan bertemu dengan orang-orang yang kita kenal. And we stay inside our comfort zone. Kita biasanya tinggal di tempat di zona nyaman kita. And these people continue to be unreached. Dan terus-menerus orang tempat ini kosong terus menjadi kosong. So to reach them requires extending beyond what we're normally doing. Jadi pergi ini akan membuat kita ini mendorong kita melakukan sesuatu yang biasanya tidak kita lakukan. I used to think that is almost impossible to step out into a place that has no Adventist presence. Saya dulunya merasa bahwa tidak mungkin kita lakukan. Oh iya. Okay, so but we're finding out with the prayer walks Kami dapati bahwa dengan berdoa dan mengelilingi tempat-tempat kosong ini that it's very easy sangat-sangat mudah ternyata to enter places that have no Adventist presence. untuk masuk ke tempat di mana tidak ada orang Advent sama sekali. So now with this new technique, Jadi dengan teknik yang baru ini kita lakukan, you can pick a place. saudara cuma hanya pilih aja tempat di mana kita mau You pergi. can pick a town, Cari kota mana kita mau masuk. pick a neighborhood. Cari kira-kira tempat lokasi mana yang kita mau masuki. Go there, Pergi walk the streets, dan jalani kota tersebut claim Joshua 1:3, dan tuntut janji Tuhan Yosua 1:3. shake some people's hands, Berjabat tangan, salam, kenalan dengan orang-orang. if that's acceptable. Sorry. If that's okay. Kalau memang tidak masalah dengan hal itu. He said it's okay. Alright, keep going. Yeah.
and pray that God does something in a place that we don't know what to do. Sementara kita berdoa, kita minta Tuhan akan melakukan sesuatu yang kita tidak bisa pikirkan. Anybody can do that. Semua orang bisa melakukan hal You itu. can do that anywhere. Saudara bisa lakukan dimanapun saudara pilih. And there's zero chance of failure. Tidak ada kegagalan sama sekali dalam hal itu. Even if you see nothing being done, Walaupun kita tidak lihat apapun yang dilakukan di situ, you can know by faith that God's in there moving through His Holy Spirit and kita tahu Tuhan sedang bergerak dengan Roh Kudusnya untuk menjangkau orang-orang di sana and His streams of angels. dan dengan semua malaikat-malaikat. You may be okay. You have any questions? Ada yang pertanyaan mungkin? Are there any questions about how this can work? Ada yang bertanya bagaimana caranya ini bekerja? Atau mengenai yang sudah diperlihatkan? Oh, one question. Penginjilan ini kita sudah tahu dari zaman-zaman dahulu. Oke, Dan Wi. terutama di seluruh dunia yang dimulai oleh orang-orang Eropa. So we know all these things that are happening. That the bringing of the gospel is usually by the Europeans Tanpa or orang, American. tanpa orang Amerika sekarang, Well, without Americans now, kelihatannya penginjilan tidak begitu dikenal lagi. Tapi mengapa di Indonesia ini apakah berbeda culture-nya? so why are we different here in Indonesia? Why are we different in culture? Is it in our culture to do what the Americans and Europeans do, bringing the gospel outside? Thank you very much for that question. It's a very good question. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, terima kasih. Okay, it's not in American culture to be missionaries. Ini bukan kulturnya orang Amerika untuk menjadi seorang misionaris sebenarnya. It's an American culture to stay at home, take care of the farm, take care of the kids. Kultur orang Amerika adalah ya udah di rumah, jaga anak dan hidup senang. A normal American prayer is, Lord bless me, my wife, my 2 kids, us 4 and no more. Doanya orang Amerika biasanya Tuhan berkati saya, anak, istri, dan sudah itu aja. Yeah. So the only thing that pulls us out of our comfort zone, Satu hal yang membuat kita keluar dari zona nyaman kita, the only thing that calls Americans to be missionaries satu hal yang membawa orang Amerika untuk keluar menjadi misionaris is the writings of the Bible, the writings of Ellen White, adalah tulisan dari Alkitab dan nasihat Roh Tuhan. and the decision on the missionaries' part to go Dan keputusan dari misionaris tersebut untuk pergi, and to take the gospel to places that don't know Christ. untuk membawakan gospel kepada orang yang tidak mengenal Yesus. Unfortunately, today, Namun sayang sekali hari ini, and I'm going to show you this a little bit later in the saya akan presentation, tampilkan sedikit sebentar lagi. the North American involvement with foreign missions is going like this. Keterlibatan orang Amerika dengan foreign mission atau jangkauan keluar negeri ini Until today, sangat merosot sekali. over the last 70 years, there's been a decline in foreign Apa yang mau missions. saya 70 tahun terakhir ini kita melihat turunnya drastis orang-orang yang pergi sebagai misionaris ke In tempat jauh. 1906, the Adventist Church from North America sent 577 missionaries. Tahun 1906 orang-orang mengirim 577. tahun 1906 orang-orang Amerika mengirim 577 misionaris keluar dari Amerika ke seluruh dunia. In 2013, 2013 we sent 234. kita mengirim hanya 234 orang. In 1906, we had 80,000 church members. Kita bandingkan keanggotaan tahun 1906, 80,000. 80.000 orang Advent di dunia ini. In Di Amerika. 2013, we had 1.1 million. Di tahun 2013 orang Amerika ada 1.3, ada 1,1 juta orang Advent di Amerika. Jadi jumlahnya bertambah, jumlah misionaris yang dikirim semakin kecil. So the percentage of missionaries, like the percentage of membership that goes missionaries is almost completely zero. Jadi presentasi orang dari seluruh jemaat yang keluar menjadi misionaris sekarang hampir 0%. So basically, there are no more missionaries. Jadi kurang lebih tidak ada lagi misionaris dari Amerika yang pergi.
I don't see that changing. Saya tidak melihat perubahan ini terjadi. So the job is up to the rest of the world. The job is up to us. Jadi pekerjaan ini adalah tergantung dari kita sekarang. The mission outreach for Indonesia is up to Indonesians. Jadi pekerjaan menjangkau orang-orang Indonesia tergantung dari orang Indonesia sendiri. If you don't do it, Kalau saudara tidak melakukan, probably nobody will. tidak akan ada yang melakukan. But that's okay, Tapi ya tidak masalah. because you are probably better at being a missionary in Indonesia than I am. Tetapi saudara akan mempunyai kesempatan menjadi misionaris lebih baik di Indonesia daripada saya. And I want to apologize Saya meminta maaf for my forefathers. karena kesalahan nenek moyang kami. When they came here, Bahwa saat mereka datang ke sini, they saw themselves as missionaries mereka menganggap diri mereka misionaris and you as church members. dan kamu adalah anggota gereja. They didn't give you the identity of missionaries, Mereka tidak memberikan identitas Anda sebagai misionaris. but you are missionaries Tapi saudara-saudara adalah misionaris because you believe in Jesus. karena saudara percaya kepada Kristus. And a disciple of Jesus is a missionary. Dan pengikut Yesus, murid-murid Yesus adalah misionaris. Your job and your greatest joy, fulfillment, will be in missionary activity. Dan kesenangan kita yang paling besar adalah menjadi seorang misionaris. Now you may say, well, the North American has more money. Ya, tapi saudara bilang, oh orang Amerika sana kan uangnya lebih banyak. I'm not so sure about that. Tidak tentu begitu juga. When my wife and I started Jesus for Asia, Di saat istri saya mulai Jesus for Asia dengan saya, we didn't own a house, kita tidak punya rumah, didn't have money in the bank. tidak punya uang di bank. All we had was $10,000 worth of credit card debt. Dan kami punya utang sebesar $10.000 di kartu kredit. We started based on Matthew 6:33. Kita hanya berjalan berdasarkan Matius 6 ayat 33. Was it easy? Apakah ini hal mudah? Well, we were committed Tapi kami punya komitmen because we believe that one soul in the heaven is worth worth a lifetime of suffering. karena kami tahu satu jiwa di surga ini adalah sebanding dengan pengorbanan yang kita lakukan. So the North American missionary, the European missionary, Jadi misionaris dari Amerika, dari Eropa, we are praying for more, but kita berdoa untuk tambah jumlah misionaris yang pergi. so the torch has been passed. Tetapi obor ini sudah diberikan kepada Anda semua. You can learn from our mistakes. Saudara-saudara bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kami, You can learn from our dan experiences bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kami, and know that God is just as with you as He was with any missionary from Kita America. harus tahu bahwa Tuhan bersama dengan Anda sebagaimana Tuhan bersama dengan para misionaris pendahulu kita. So the same missionary spirit Jadi spirit atau roh misionaris yang ada, is available to all. ini tersedia juga kepada kita semua. Maybe you have other response, other feedback, or Mungkin kalau ada feedback lain, pertanyaan berikut. my wife. I just want to say that it's not a North American culture or Ini- Indonesian culture Urusan choice. misionaris ini bukan urusan kultur orang Amerika atau kultur orang Indonesia. To be a missionary means that you claim God's culture. Ini menjadi seorang misionaris adalah kita mengklaim janjinya Tuhan. So we're all on the same team. Ya, kita adalah satu tim semuanya di sini. We're all equal. Bahwa kita semua duduk sama rata. We're all equal. I'm learning the Bahasa language, but I have a little ways to go. Saya mau belajar bahasa, tetapi waktunya cuma singkat sekali. Tidak ada waktu. Honestly, it's a little bit difficult to work in your own culture Sejujur memang sukar untuk bekerja di dalam kultur kita sendiri. because we're used to moving the way that we always have. Karena kita biasanya melakukan hal-hal sebagaimana hal-hal tersebut dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. When I go home, it becomes easy for me to ignore the mission field in my backyard. Sangat mudah untuk saya pulang ke rumah dan mengabaikan pekerjaan misionaris di sekitar saya di sana. Because everybody else is Sebagaimana juga saudara-saudara kita. used to it. Ya, karena semua mereka juga sudah terbiasa dengan situasi itu. So for me, it's been helpful Jadi sangat mudah untuk saya to go to a different country pergi ke negara lain where I identify myself as a missionary, dan saya menyebut diri saya sebagai misionaris and I start doing missionary things.
Dan saya melakukan pekerjaan misionaris. So I believe every country should have a foreign mission field. Jadi saya yakin setiap misionaris ini mempunyai pekerjaan di tempat asing. Amen. So that's why I'm inviting you to India. Makanya saya ajak saudara-saudara pergi, ayo ikut ke India nanti. In the meantime, you have many foreign mission fields in Indonesia. Namun jangan lupa, banyak sekali pekerjaan di mana di Indonesia sendiri. Now, I know Bahasa is the national language, Saya tahu bahasa Indonesia adalah bahasa nasional bagi Anda semua. but there may be some people that can only be reached through their heart language. Namun banyak orang yang hanya bisa dijangkau dengan bahasa mereka sendiri. Now, how many here this afternoon speak a language other than Bahasa? Ada di sini yang mempunyai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Not counting the Ada yang American. bisa bahasa lain selain bahasa Indonesia, bahasa daerah mungkin. You speak a different language besides Bahasa. Very guys. Ready? What language do you speak? Bahasa Timur. East or West? Same. East. More like Central. Okay. All right. I was in Timor-Leste a couple years ago. Kind of. Ada lagi yang bahasa lain. Anybody else speak a different? Kevin. Oh, ada bahasa Batak. Batak. Batak Karo. That's part of North Sumatera. That's completely different language. So, do you like hearing the Pengen gospel intinya dong. is that Pengen intinya belum ada intinya malah. Jadi Bapak lebih senang membagikan Injil di dalam bahasa tersebut atau bahasa Indonesia? Jadi kalau kita di sana kita pakai bahasa tersebut. Anybody else speak a different language? Ada lagi yang mempunyai bahasa daerah, bahasa lain selain bahasa Indonesia? Ada, for sure. For sure we do. Bahasa apa? Bahasa Manado, Minahasa, Singot, Sulawesi. She said for sure all of us. Really? Yeah. Wow. So, the challenge for you then is to choose a language, choose a people group, choose an area. Jadi tantangan bagi kita semua, cari aja satu lokasi tempat di mana ada Yang orang. penting Pick a place that